Di malam pas sebelum hari libur 1 Muharram, sebuah kecelakaan kereta menjadi perbincangan. Tidak bisa dipungkiri, banyak komentar seperti di adegan film. Terekam jelas detik-detik kereta yang melaju kencang, menabrak truk hingga meledak dan terbakar hebat. Perlintasan kereta api menjadi salah satu titik rawan kecelakaan. Siapa yang dipersalahkan? Ledakan terjadi setelah kereta api berantas tujuan Pasar Senen Blitar menabrak sebuah truk trailer yang mogok persis di tengah perlintasan kereta di persimpangan Madukoro, Semarang, Selasa malam. Sopir dan kernet sempat meminta bantuan petugas penjaga perlintasan untuk menghentikan laju kereta. Namun upaya ini tak membuahkan hasil. Tidak ada korban jiwa. Masinis berhasil lompat keluar dari lokomotif. Di waktu yang hampir bersamaan, kecelakaan kereta juga terjadi di wilayah lain. Di Asahan, Sumatera Utara, tabrakan melibatkan mobil pribadi dan kereta. Kejadiannya ada di perlintasan tanpa palang. 1 dari 2 penumpang mobil meninggal dunia. Di Lampung, lagi-lagi perlintasan tanpa palang pintu menjadi lokasi kecelakaan antara kereta api dan truk. Gerbong kereta sampai keluar rel. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Kecelakaan kereta tadi terjadi di perlintasan kereta api sebidang. Ini maksudnya antara rel dan jalanan aspal yang dilalui kendaraan berada pada bidang tanah yang sama. Di Indonesia ternyata ada 3.696 perlintasan kereta api yang sebidang, yang 2.095 diantaranya atau sekitar sepertiganya tidak dijaga. Kebayangkan kalau di perlintasan sebidang ini tidak dijaga atau tidak ada palang pintunya, makin rawan kecelakaan. Apalagi jika ditambah perilaku yang sudah ada palang pintu, udah turun aja, masih nekat menerobos. Pernah kan lihat videonya di medsos? Yang terjadi yang sering itu kalau sudah sirinnya bunyi bukan ngerem kendaraannya malah mempercepat ya. Memang di beberapa perlintasan sebidang itu masih ada yang konstruksinya kurang begitu bagus. Nah, itu justru berhati-hati. Kembali lagi soal kecelakaan antara kereta dan truk di Semarang Selasa malam lalu. Kecelakaan tersebut ada 2 faktor yang sangat mendasar yang dianggap memicu terjadinya kecelakaan. Dan ini sebenarnya kejadian tadi malam itu bukan rute untuk truk atau trailer. Karena di dekat situ itu ada pembangunan flyover, antrian cukup panjang di Jalan Nasional Jalan Lingkar di Semarang. Bisa jadi karena antrian panjang dia ngambil jalan pintas gitu loh. Jadi mungkin sopirnya juga nggak paham lokasinya itu. Ya, tabrakan terjadi saat truk mogok di tengah-tengah rel. Nah, beberapa kasus kita pasti pernah mendengar juga. Ada kendaraan yang tiba-tiba mengalami mogok di tengah perlintasan. Lazimkah kondisi ini? Lalu apa yang harus segera dilakukan? Sampai stuck di tengah rel akibat mesin mati ya dari medan magnet. Pertama adalah jangan panik. Yang kedua, segera copot safety belt. Yang ketiga, evakuasi penumpang. Kita jangan berpikiran kereta masih jauh atau sudah dekat atau bahkan nggak ada kereta, tetapi 3 hal ini harus dilakukan. Sama ini ada tipsnya supaya menghindari kendaraan kita mogok di tengah-tengah rel kereta api. Ketika kita melintas, orang bilang banyak yang hati-hati. Hati-hati di sini maksudnya adalah bukan pelan-pelan, tapi dengan penuh perhitungan. Perhitungannya seperti apa? Gunakan gear yang rendah, gear 1, kemudian jalan dengan momentum supaya ada daya dorong sehingga untuk menghindari stuck di tengah-tengah rel. Jadi hati-hati melintas di perlintasan kereta api. Buat yang masih nekat nyebrang pas portal udah ditutup, sama sabar deh. Jaga keselamatan. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.